Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri dari kelas 6F NPM 233510365. Sini saya akan melanjutkan tugas pemrograman mobile, yaitu membaca bab 13 yang berjudul Animation dan Gesture Feel Like Magic. Yang pertama, deklaratif versus imperatif. The Paradigma Shift. Dalam sejarah pengembangan React Native, animasi seringkali menjadi anak tiri yang performanya dianaktirikan. Pada masa awal, kita menggunakan pendekatan imperatif melalui API Animated bawaan, di mana JavaScript bertindak sebagai dalang yang mengendalikan boneka atau elemen UI secara manual setiap milidetik. Dalam pendekatan ini, JavaScript harus menghitung posisi baru, mengirimkan pesan lewat jembatan bridge ke sisi native, menunggu native menggambar ulang, dan mengulangi proses itu 60 kali per detik. Masalah fatal muncul ketika JavaScript thread sedang sibuk melakukan hal lain, seperti memproses data API atau logika bisnis yang berat. Karena dalangnya sibuk, bonekanya berhenti bergerak, menyebabkan animasi macet atau frame drop yang sangat mengganggu mata pengguna. Kelemahan pendekatan imperatif ini mirip dengan menyetir mobil dengan mata tertutup sambil mendengarkan instruksi penumpang yang gagap. Ada jeda waktu antara instruksi diberikan dan aksi dilakukan, yang dalam dunia animasi berarti hilangnya kemulusan pergerakan. React Native menyadari bahwa jembatan komunikasi adalah sumber kemacetan utama, sehingga lahirlah paradigma baru yang disebut declarative animation. Dalam pendekatan deklaratif, kita tidak lagi mengirim instruksi geser kanan 1 pixel berulang-ulang setiap frame. Sebaliknya, kita mengirimkan seluruh paket aturan logika animasi ke sisi native di awal. Hey native, kalau nilai kali berubah, tolong gerakkan kotak ini ke kanan dengan fungsi fisika pegas. Dengan cara deklaratif ini, setiap instruksi dikirim, sisi native mengambil alih kendali penuh atas animasi tersebut. JavaScript bisa bebas melakukan tugas berat lainnya atau bahkan berhenti bekerja sejenak atau freeze. Namun animasi di layar akan tetap berjalan mulus seperti mentega karena ia dijalankan di thread terpisah. Ini adalah perubahan fundamental dalam cara kita memandang interaksi. Kita tidak lagi memerintah langkah demi langkah, tetapi mendefinisikan hubungan sebab akibat. Kita mendeklarasikan apa yang harus terjadi, bukan bagaimana langkah detailnya setiap milidetik. Pergeseran mental ini sangat penting karena animasi di aplikasi mobile bukan sekedar hiasan, melainkan bagian dari fungsi navigasi dan umpan balik spasial. Pengguna berekspektasi bahwa benda digital memiliki fisika yang mirip dengan dunia nyata. Jika didorong, ia harus meluncur, bukan teleportasi. Pendekatan deklaratif memungkinkan kita menerapkan rumus fisika yang dihitung langsung oleh profesor grafis atau thread UI utama. Hasilnya adalah animasi yang tidak hanya cepat, tetapi juga terasa organik dan responsif terhadap sentuhan jari pengguna secara instan. Meskipun React Native masih menyediakan API animated lama, industri saat ini telah bergerak massal menuju pustaka modern yang sepenuhnya merangkul sifat deklaratif ini. Memahami perbedaan arsitektur ini membantu kita mendiagnosis mengapa animasi tertentu terasa berat. Jika kamu melihat animasi yang patah-patah saat data sedang dimuat, kemungkinan besar animasi tersebut masih berjalan di JavaScript thread. Solusinya hampir selalu memindahkan logika tersebut ke UI thread. Kita harus berhenti membebani JavaScript dengan tugas visual yang berat dan membiarkan sisi native melakukan apa yang terbaik, merender grafik. Kesimpulannya, transisi dari imperatif ke deklaratif adalah tentang melepaskan kontrol mikro demi performa makro. Kita mempercayakan eksekusi animasi kepada sistem yang membebaskan sumber daya kita untuk fokus pada logika bisnis. Di bab ini kita akan meninggalkan cara-cara lama yang rawan lag dan sepenuhnya beralih ke alat modern yang menjamin performa 60 fps. Selamat datang di era di mana lag adalah masa lalu. 2 Reanimated, 3 Basic di UI Thread Champion. Pustaka standar industri untuk animasi deklaratif di React Native saat ini adalah React Native Reanimated, khususnya versi 3 yang membawa penyederhanaan sintaks yang luar biasa. Reanimated hadir
untuk memecahkan masalah kemacetan jembatan dengan memperkenalkan konsep star value. Ketika kamu mengubah nilai share value, React tidak melakukan render pada komponen JS sama sekali. Sebaliknya, perubahan itu langsung diterapkan pada property view di sisi native. Kunci ajaib kedua dari React Method adalah worklets. Worklet adalah potongan kecil fungsi JavaScript yang bisa diteleportasi dan dijalankan di UI thread native. Terpisah dari thread JavaScript utama, biasanya fungsi JS tidak bisa dijalankan di UI thread, tapi React Method melakukan sihir kompilasi yang memungkinkan hal ini terjadi. Dengan worklet, kita bisa menulis logika animasi seperti menghitung koordinat geser saat jari bergerak menggunakan sintaks JavaScript biasa, namun formanya setara dengan kode native murni. Ini memberikan kita kemudahan penulisan kode developer experience JS dengan forma C++. Untuk menghubungkan share value dengan tampilan layar, kita menggunakan hook use animated style. Hook ini bertugas membuat objek style yang reaktif. Ia akan terus memantau perubahan pada share value dan memperbarui properti tampilan secara real time. Hebatnya, pembaruan ini terjadi tanpa melewati siklus render React yang berat. Bayangkan ini seperti jalur bypass jalan tol, sementara komponen lain macet di antrian render React. Animasi kita melaju bebas di jalur khusus langsung menuju GPU. Reanimator juga menyediakan berbagai fungsi pembantu untuk membuat gerakan terasa alami, seperti with spring dan with timing. With spring adalah favorit para desainer karena meniru fisika dunia nyata. Saat animasi berhenti, ia akan memantul sedikit sebelum diam, memberikan kesan berbobot pada elemen UI. Kita tidak perlu lagi menghitung rumus fisika yang rumit secara manual. Cukup panggil with spring target value dan Animated akan menangani kalkulasi inersia dan gesekannya. Salah satu fitur powerful lainnya adalah layout animation yang menangani animasi masuk dan keluar elemen secara otomatis. Kamu cukup menambahkan prop entering dan exiting pada komponen, dan elemen tersebut akan memudar atau meluncur dengan mulus saat dimunculkan atau dihapus dari DOM. Dulu membuat animasi penghapusan item dari list sangatlah sulit karena komponen keburu hilang sebelum animasi selesai. Reanimated menangani siklus hidup ini dengan sempurna, menahan komponen agar tetap terlihat sampai animasi selesai. Menguasai Reanimated 3 adalah skill wajib bagi developer React Native modern. Meskipun konsep worklet dan share value terdengar teknis di awal, setelah kamu mencobanya, kamu akan mencari betapa intuitifnya membuat animasi yang kompleks. Maaf. Kamu bisa membuat header yang menyusut saat di scroll, kartu yang bisa dibalik, atau menu yang meluncur. Semuanya dengan performa Sutra. Tidak ada lagi kompromi antara fungsionalitas dan keindahan. Dengan Reanimated kita bisa memiliki keduanya. 3 gesture handler. Touching is believing. Layar sentuh adalah media input utama di perangkat mobile. Namun komponen bawaan React Native seperti touchable opacity atau scroll view memiliki keterbatasan dalam mendeteksi gestur yang kompleks. Mereka hanya bagus untuk ketukan atau gulir sederhana, tetapi gagal total jika kita ingin melakukan gestur seret, cubit, atau putar secara bersamaan. Disinilah React Native Gesture Handler masuk sebagai pahlawan. Pustaka ini menggantikan sistem sentuhan bawaan JS dengan sistem sentuhan native platform yang jauh lebih presisi dan responsif. Komponen utama yang sering digunakan adalah Gesture Handler yang mendeteksi gerakan
Jari yang menyeret panning di layar. Bayangkan fitur swipe to archive di Gmail atau fitur menggeser kartu di Tinder. Semua ini dibangun menggunakan logika pen gesture. Handler ini memberikan aliran data koordinat serta kecepatan gerakan jari secara terus-menerus. Data ini kemudian bisa kita hubungkan langsung ke share value milik Reanimated untuk menggerakkan elemen UI menghitung jari pengguna secara real-time tanpa jeda sedikit pun. Selain geser, kita juga memiliki pins gesture handler untuk mendeteksi gerakan, mencubit, dan rotation gesture handler untuk putaran dua jari. Hebatnya gesture handler memungkinkan kita menggabungkan beberapa gestur sekaligus, misalnya pada fitur peta atau penampil foto Instagram. Pengguna bisa melakukan zoom dan menggeser gambar secara bersamaan. Mengelola konflik antar gestur ini, kapan harus zoom dan kapan harus geser, sangat sulit dilakukan dengan sistem lama, namun menjadi sangat dekoratif dan terstruktur dengan pustaka ini. Cara kerja gestur handler didasarkan pada state machine atau mesin status. Setiap gestur memiliki fase undetermined, began, active, end, atau valid. Kita bisa menulis logika spesifik untuk setiap fase ini, misalnya saat fase aktif, kita mengikat posisi elemen ke jari pengguna. Saat fase N, kita mengecek apakah pengguna melempar elemen cukup kencang. Jika ya, animasikan elemen keluar layar. Jika tidak, kembalikan ke posisi semula dengan efek pegas. Logika interaksi semacam ini menciptakan pengalaman pengguna yang sangat taktil dan memuaskan. Interaksi antara gesture handler dan Reanimated dilakukan melalui hook Inilah jembatan yang menghubungkan event sentuhan native langsung ke Worldlet Animated UI Thread. Artinya seluruh proses interaksi mulai dari jari menyentuh layar, kalkulasi posisi, hingga penggambaran ulang pixel terjadi sisi native tanpa pernah membangunkan thread JavaScript. Inilah rahasia mengapa interaksi di aplikasi seperti Twitter atau Telegram terasa sangat instan meski di HP kentang sekalipun. Dalam desain aplikasi modern, gestur bukan lagi sekadar alternatif, tapi sering menjadi navigasi utama. Mempelajari gestur handler membuka dimensi baru dalam canvas UI. Kamu tidak lagi terbatas pada tombol klik di sini. Seluruh layar menjadi kanvas interaktif. Namun ingatlah untuk selalu memberikan petunjuk visual, karena gestur seringkali tidak terlihat. Pengguna harus tahu bahwa elemen tersebut bisa digeser atau dicubit. 4. Shared Element Transition, The Teleportation Illusion. Pernahkah kamu memperhatikan di App Store atau Google Play saat kamu menekan ikon aplikasi kecil? Ikon tersebut seolah-olah tumbuh membesar dan berubah menjadi header halaman detail. Efek magis ini disebut Share Element Transition. Tujuannya adalah menjaga kontinuitas visual. Saat pengguna berpindah antar layar, tanpa efek ini perpindahan layar terasa terkaku. Layar A hilang, layar B muncul mendadak. Dengan efek ini, otak pengguna dituntun untuk memahami bahwa objek layar B ini adalah objek yang sama dengan yang tadi saya klik di layar A. Secara teknis, ini adalah ilusi
geometrik yang cukup rumit. Layar A dan layar B adalah dua komponen yang terpisah total, bahkan mungkin berada di tumpukan navigasi yang berbeda. Elemen gambar di layar A dan layar B adalah dua instansi memori yang berbeda. Untuk menciptakan ilusi perpindahan pustaka, React Native Share Element atau fitur baru di Area Animated 3 mengambil snapshot posisi dan ukuran elemen di layar asal, namun membuat cloningan elemen tersebut yang melayang di atas segalanya. Cloningan ini kemudian dianimasikan dari sisi awal menuju sisi akhir, sementara layar asli memudar di latar belakang. Implementasi Share Element Transition membutuhkan identifikasi yang unik. Kita harus memberikan ID yang sama pada komponen di kedua layar. Router navigasi kemudian akan mencocokkan ID tersebut saat terjadi transisi. Jika ID cocok, sistem akan mengambil alih rendering elemen tersebut dan melakukan interpolasi geometri. Tantangan terberat biasanya terjadi pada gambar yang memiliki aspek rasio berbeda, di mana sistem harus mengubah ukuran konten gambar dengan mulus tanpa distorsi. Efek ini sangat krusial untuk aplikasi yang berfokus pada konten media seperti e-commerce, galeri foto, atau aplikasi berita. Pada aplikasi e-commerce, transisi sepatu dari daftar produk halaman detail yang mulus dapat meningkatkan persepsi kualitas produk tersebut. Rasanya seperti memegang sepatu itu dan mendekatkannya ke mata. Sekadar memuat halaman web baru. Ini mengurangi beban kognitif pengguna karena mereka tidak perlu memproses ulang konteks visual. Mereka tetap fokus pada objek yang menarik perhatian mereka sejak awal. Namun, Share Element Transition harus digunakan dengan bijak dan tidak berlebihan. Transisi yang terlalu lambat atau terlalu banyak bergerak bisa membuat pengguna pusing atau merasa aplikasi menjadi lambat karena harus menunggu animasi selesai. Durasi ideal biasanya berkisar antara 300 ms hingga 500 ms. Selain itu, pastikan transisi ini tetap mulus di perangkat low-end. Jika animasi tersendat, ilusi akan hancur dan justru terlihat seperti glitch. Di era Expo Router dan React 3, fitur ini semakin mudah diakses tanpa konfigurasi native yang rumit. Ini adalah salah satu teknik polish tingkat akhir yang membedakan aplikasi pemula dengan aplikasi profesional. Ketika kamu berhasil membuatnya bekerja, rasanya benar-benar seperti sihir. Pengguna mungkin tidak tahu istilah teknisnya, tapi mereka pasti akan merasakan bahwa aplikasimu enak dipakai dan berkelas. 5. Micro Interaction, the soul of the app. Jika fitur utama adalah daging dari aplikasimu, maka micro interaction adalah bumbu penyedapnya. Micro interaction adalah animasi kecil dan fungsional yang terjadi sekitar satu tugas spesifik. Contoh klasiknya adalah tombol like di Twitter. Saat ditekan, ia tidak sekadar berubah warna, tapi meletup dengan partikel konfeti kecil. Contoh lain adalah saklar yang meluncur mulus saat diaktifkan, atau kolom password yang bergetar saat input salah. Animasi-animasi kecil ini mungkin tampak remeh, tapi merekalah yang membuat aplikasi terasa hidup dan punya jiwa. Tanpa mikrointeraksi, aplikasi terasa dingin, kaku, dan seperti formulir birokrasi digital. Fungsi utama mikrointeraksi adalah membuat umpan balik status yang instan. Dalam dunia nyata, kita harus menekan tombol fisik, kita merasakan tekanan balik, dan mendengar bunyi klik. Di layar kaca datar, kita kehilangan sensasi itu. Animasi tombol yang mengecil sedikit saat ditekan, memberikan konfirmasi visual bahwa ya, sistem sudah menerima ketukanmu. Tanpa animasi ini, pengguna sering ragu apakah mereka sudah menekan tombol atau belum, yang bisa memicu ketukan ganda yang tidak disengaja. Mikrointeraksi juga berfungsi untuk mengalihkan perhatian saat menunggu, saat data sedang dimuat, indikator putar.
yang lucu atau animasi kerangka yang berkilau membuat waktu tunggu terasa lebih singkat secara psikologis. Inilah trik persepsi waktu. Pengguna yang terhibur oleh animasi menarik cenderung lebih sabar daripada pengguna yang menatap layar putih kosong. Selain itu, animasi ini juga memandu fokus mata pengguna. Sebuah notifikasi yang meluncur masuk dari atas layar secara otomatis menarik mata untuk melihat. Mereka tahu bahwa ada info baru tanpa harus mengubah seluruh layar. Membuat mikrointeraksi yang baik membutuhkan perhatian pada detail durasi dan kurva animasi. Mikrointeraksi harus cepat dan tidak mengganggu. Durasi standar biasanya di bawah 200 ms atau 300 ms. Jika animasi tombolek memakan waktu 1 detik, itu akan terasa lambat dan menghambat pengguna yang ingin melakukan scrolling cepat. Animasi harus terasa ringan, tajam, dan snappy. Gunakan kurva animasi yang menyenangkan seperti bounce atau elastik untuk elemen yang bersifat playful dan kurva standar ease out untuk elemen UI system. Alat seperti Lottie sangat populer untuk mengimplementasikan mikrointeraksi yang kompleks. Lottie memungkinkan desainer membuat animasi di Adobe After Effects dan mengekspornya sebagai file JSON yang ringan, yang kemudian dirender oleh React Native dengan performa tinggi. Ini menjembatani kesenjangan antara desainer grafis dan developer. Desainer bisa berkreasi sebebasnya, dan developer tinggal memutar file tersebut tanpa harus mengodekan setiap gerakan vektor secara manual. Sebagai penutup, jangan meremehkan kekuatan hal-hal kecil. Pengguna mungkin lupa fitur canggih apa yang di aplikasimu punya, tapi mereka akan ingat perasaan puas saat menekan tombol atau menggeser kartu di aplikasimu. Mikrointeraksi adalah tanda cinta dan kerajinan dari pembuatnya. Di pasar aplikasi yang jenuh, detail-detail kecil inilah yang membangun keterikatan emosional dan loyalitas pengguna. Mulailah dengan membuat tombolmu bereaksi saat ditekan. Dari situ keajaiban akan mulai tumbuh. 6. Interaksi keislaman, the soul of interaction. 160 fps dan sifat arif kelembutan. Sungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Ayat Bukhari dan Muslim. 2. Gestur handler dan empati tubuh 1. Huwah. Kepekaan ini mengingatkan kita pada analogi satu tubuh dalam persaudaraan Islam. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihani, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya. Ayat Bukhari dan Muslim. Sistem gestur mengajarkan kita untuk tidak apatis. Jika ada saudara kita yang menyentuh kita untuk minta tolong atau ada bagian umat yang tertekan, kita harus segera merespon dengan aksi nyata. 3. Transisi dan semangat hijrah atau berubah. Ini adalah metafora indah untuk hijrah dan taubat. Islam mengajarkan bahwa perubahan diri itu perlu proses atau transisi tidak instan. Sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita akan melanjutkan bab 14, yaitu deployment dan IAS ship it. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.